Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Pemilu 2024, ribuan warga Bangli belum memiliki EKTP. BNNP Bali menyita 13 kg ganja dan menangkap 6 kurir narkoba. Pelukis kaos barong turun-temurun masih bertahan di Kabupaten Gianyar. Satreskrim Polres Jembrana menangkap seorang tersangka kasus penipuan dengan modus menjual bahan bangunan di salah satu aplikasi media sosial. Jadi Cahyono akhirnya ditangkap hari Minggu lalu di salah satu daerah di Pulau Jawa setelah menipu korbannya di Desa Perancak, Jembrana, 22 September lalu. Tersangka menawarkan genting kepada korban di media sosial dengan harga cukup murah. Untuk meyakinkan korban dalam unggahannya, tersangka menggunakan profil penjual genting yang sudah diedit sedemikian rupa. Ada serangkaian penipuan di mana pelaku ini melihat awalnya memasang postingan penjualan genteng, yang mana postingan itu adalah postingan palsu yang diambil dari penjual genteng yang asli, ya, atas nama IKM ini. Kemudian setelah memposting dilihat oleh korban membelilah genteng tersebut kepada pelaku. Ternyata genteng yang dikirim tersebut adalah hasil penipuan juga, ya. Uang yang dikirim juga sejumlah 23 juta tersebut kepada pelaku kemudian digunakan oleh pelaku untuk sehari-hari. Tersangka berhasil menipu korban dengan mengalami kerugian 24 juta rupiah. Korban mengaku genting yang dipesan ternyata tidak pernah dikirim dan tersangka malah kabur ke Pulau Jawa. Belakangan diketahui tersangka Jadi Cahyono ternyata penipu ulung. Ia sudah 12 kali melakukan penipuan serupa di luar Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Turis atau warga negara asing semakin banyak berulah di Bali. Sebagian bahkan terkesan melecehkan aparat penegak hukum. Sebagian lagi berbuat tidak senonoh seperti berbuat mesum di rumah warga. Dalam sepekan ini, banyak kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing sehingga mereka harus dipulangkan ke negaranya. Disparda Bali meyakini, buku panduan Do and Don't atau buku yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh selama di Bali bagi wisatawan asing tetap masih diperlukan untuk mencegah Wisman agar tidak melanggar hukum dan etika di Bali. Namun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun tidak membantah masih banyak kasus yang terjadi dan ia akan mengevaluasi penerapan buku panduan ini di lapangan. Masih efektif saya bilang. Bahkan mungkin nanti kita evaluasi terus seperti apalah kita lakukan lagi. Karena memang kecepatannya luar biasa sekali ini pemberitaannya ini. Tapi kami tidak bisa seperti mengomentari di media langsung begitu langsung respon, tidak. Kami harus proses dulu kan. Jadi kesannya memang seolah-olah lama sekali nih Pak. Karena kami harus memastikan kembali bahwa itu kejadian benar, di mana, kapan, seperti apa. Betul kayak kejadian dulu tahun yang lama, betul tempat yang lain, betul. Ya kan, ya seperti itu. Karena kami biar tidak mau salah. Ya. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kanwil Kumham Bali sebelumnya menerbitkan buku panduan Do and Don't bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Buku panduan ini diharapkan bisa mencegah wisatawan asing yang sering berulah dan mengganggu kenyamanan warga di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Bila ke Bali, wisatawan biasanya membeli baju kaos bergambar barong sebagai cindera mata. Namun tidak banyak yang tahu, kaos bergambar barong ini sebagian besar dilukis para perajin di Kabupaten Gianyar. Di Desa Beng, Gianyar, mereka setiap hari bergelut membuat kaos yang sudah menjadi ikon ini. Imade Budiana misalnya, setiap hari bisa melukis wajah barong hingga 150 kaos atau 3.000 lukisan per bulan. Sejak kecil Budiana memang hobi melukis, sehingga pekerjaan ini tetap ia jalani hingga berkeluarga. SMP. Dari SMP ya. Iya. Berarti ini turun-temurun ya Pak? Dari temurun. Dari turun-temurun ya. Nah, ini mampu menyelesaikan dalam sehari berapa lukisan dapat Pak? 150 150 per hari ya. temurun. Kalau per bulan berapa jadinya Pak? Per bulan 3.000-an. 3.000-an dapat ya. 3.000-an. Sendiri ya Pak? Ya. Niki dikerjakan dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 6 pagi sampai jam 5. Jam 5. Ya, sampai jam 5. Niki di kain mana, apa namanya Pak, dilukisnya Pak? Kainnya ini Ya. kain rayon namanya. Rayon ya. Ya, rayon. Nah, ini dipasarkan kemana aja Pak? Pasarnya ada Sekuati. Sekuati ya. Ya, ada Sekuati. Keguang nih. Kalau ini ongkos sekali lukisnya berapa Pak? Kalau bajunya 900 rupiah. 900 rupiah lukisnya aja Pak. Ya, itu sih. Terus kendala apa Pak dihadapi dalam lukis ini Pak? Kendala Ya, apa mungkin? enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Lancar ya? Ya, biasa lancar biasa aja. Umumnya pekerjaan melukis kaos barong ini merupakan pekerjaan turun-temurun yang sudah dilakukan orang tua mereka sejak tahun 70-an. Mereka mendapat upah Rp900 per kaos, sehingga per hari bisa membawa pulang uang Rp100 hingga Rp150.000. Kerajinan kaos barong di Desa Beng, Gianyar merupakan industri rumahan yang sudah lama berkembang dan hingga kini menjadi mata pencaharian banyak orang di sejumlah desa di Kabupaten Gianyar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksemo.